Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Bulan-bulan ini kita masih sama, yaitu bulan mengenai misi. Kita akan banyak berbicara mengenai misi sampai akhir bulan. Sebelum saya menyampaikan khotbah hari ini yang saya beri judul Important Principle di dalam Everyday Missionary. Slide berikutnya, sebelum saya mulai khotbah saya ingin menampilkan satu survei yang dituliskan oleh bilangan survei yang ada di Indonesia. Ini survei, saudara, ada beberapa survei. Jumlah penduduk Kristen di Indonesia dari tahun 1980 sampai 2020. 8.500.000 jiwa, tahun 90 10.800.000 jiwa, tahun 2000 11.800.000 jiwa, tahun 2010 16.500.000, tahun 2020 20.400.000 jiwa. Lalu slide berikutnya. Sebelumnya. Yang menarik adalah yang saya ingin sampaikan juga adalah slide yang tadi. Selain pertumbuhannya, tetapi juga lihat persentasenya yang menarik. Dari 80 sampai 90 terjadi kenaikan 27,2%. Lalu tahun 90 sampai tahun 2000 ada kenaikan 9%. Kenapa terjadi penurunan? Menurut dugaan, menurut tafsir, menurut apa yang mereka sampaikan, kemungkinan ini karena terjadi krismon ada di sini. Lalu tahun 2000 sampai 2010 terjadi kenaikan 39%. 2010 sampai 2020 terjadi kenaikan 23%. Ada perbedaan persentase yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita. 27, 9, 39, dan 23. Slide berikutnya. Ini adalah data yang didapatkan dari tahun 2019 sampai 2023. Kalau tadi per 5 tahun, yang kali ini per 1 tahun. Dari 20 juta jiwa, 200 menjadi 400, tetap 400, 600, dan 800. Tetap terjadi kenaikan, berapa banyak jumlah orang-orang yang percaya di bangsa ini, tetapi lihat presentasi yang terjadi, 0,8%, 0,2%, 1%, dan 8%. Artinya kalau kita melihat sedikit data ini adalah terjadi tetap kenaikan, tetapi presentasinya semakin kecil, semakin sedikit. Slide berikutnya. Dan ini persentase yang ada juga di tengah-tengah kita. Saya ingin menunjukkan data ini bukan untuk membangkitkan atau ingin membuat setiap kita berada di dalam satu perlombaan. Di mana, jumlah kita menjadi harus lebih banyak dibanding jumlah orang lain. Bukan itu yang saya mau highlight, bukan itu poinnya. Bukan juga saya menunjukkan ini karena ingin kita berlomba di dalam satu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kalau kita makin bertumbuh lebih banyak, kita menjadi lebih banyak dibanding yang lain, kita menjadi menang dan menjadi lebih hebat. Bukan itu poin yang ingin saya sampaikan. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah mengenai hati. Apa yang kita lihat ketika kita melihat data yang ada. Ketika kita melihat kenyataan yang ada di tengah-tengah kita pada hari-hari ini. Ada peningkatan, orang-orang yang percaya di tengah-tengah kita, tapi jumlahnya semakin lama semakin sedikit. Saya juga mengatakan ini bukan untuk mendiscourage, tapi ingin membangkitkan satu hati yang mau mengasihi jiwa-jiwa yang ada di tengah-tengah kita. Satu hati yang mau peduli sama orang-orang yang belum diselamatkan. Satu hati yang mau menyampaikan keselamatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kalau dilihat, saudara lihat hari ini berapa banyak anak-anak muda di tengah-tengah kita. Berapa banyak juga anak-anak muda yang ada di gereja lain. Semakin lama bisa jadi jumlahnya semakin sedikit. Sekali lagi yang ingin saya highlight bukan mendiscourage atau siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tetapi yang saya bangkitkan adalah satu hati yang peduli sama mereka. Bahkan peduli untuk generasi-generasi yang akan datang. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, apakah suatu hari nanti mereka akan tetap mengenal Tuhan
sebagai Tuhan dan hidup mereka. Apakah sampai nanti kita masih di akhir tua kita, mereka akan hidup benar di hadapan Tuhan atau tidak? Bagaimana orang-orang di luar sana yang belum percaya? Bukankah Yesus datang mengasihi dunia ini dan datang untuk menyelamatkan mereka? Dan apa yang kita lakukan hari ini? Kalau kita mengerti keadaan yang terjadi pada hari-hari ini, apa yang mau kita lakukan? Harapan saya dengan saudara melihat ini akan membangkitkan satu gairah, satu hati, bukan untuk berlomba, tapi untuk melakukan apa yang kembali Tuhan lakukan dalam kehidupan yang sudah ketika dia ada hidup di tengah-tengah dunia ini, yaitu menunjukkan kasih-Nya, membawa keselamatan kepada banyak orang. Amin. Mari kita buka di Matius 13 ayat 3 sampai 9. Saya akan bacakan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semua. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya. Ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Ini adalah sebuah perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya pada waktu ia ada di dunia. Ia menggunakan perumpamaan sebagai seorang penabur. Sebelum saya masuk kepada poin yang ingin saya sampaikan, ada 3 hal yang kita perlu pikirkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah mengapa Yesus menggunakan perumpamaan seorang penabur. Yang kedua, di dalam menabur diperlukan ada orang yang mau menabur benih. Dan yang ketiga, ini bukan keempat, tapi ini yang ketiga adalah ada 4 macam tempat di mana benih itu akan ditaburkan. Kita masuk poin yang pertama. Alasan kenapa Yesus menggunakan perumpamaan penabur adalah karena pada zaman di mana Yesus hidup hari itu di tengah-tengah bangsa Israel, di tengah-tengah orang-orang Galilea, pekerjaan yang on the top atau pekerjaan yang banyak dilakukan oleh orang-orang Israel pada zaman itu adalah satu bertani, kedua adalah nelayan. Jadi sekali lagi, kenapa Yesus seringkali banyak menggunakan perumpamaan ini? Karena memang itu yang sudah sedang terjadi di tengah-tengah mereka. Itu adalah pekerjaan yang orang umum lakukan, banyak lakukan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kalau kita melakukan mengerti apa yang Yesus lakukan adalah, Yesus mencoba mengajarkan sesuatu berdasarkan apa yang relevan yang sedang terjadi di zaman itu. Saya ingat pada tahun 1998 saya datang ke Bandung untuk kuliah. Lalu tahun 99 saya berjemaat di JB3. Dan yang menarik pada waktu saya datang ke Bandung dan saya berdoa, Tuhan kemana Engkau akan bawa saya pergi atau di mana tempat gereja lokal saya bisa ditempatkan dan berada. Pada waktu itu saya bertemu dengan sekelompok anak-anak muda, which is sebenarnya adalah senior saya di kampus. Mereka berkumpul dan ketika mereka berkumpul ada 2 hal yang menarik saya pada waktu itu. Yang pertama adalah mereka selalu berbicara mengenai misi, yaitu bagaimana menjangkau memenangkan orang. Saya udah 4 tahun jadi orang Kristen, karena saya selama 4 tahun saya ada di Cirebon, 95 saya bertobat, saya kenal Tuhan. Jadi saya sudah kenal Tuhan dan hidup sebagai orang percaya. Tapi baru kali itu saya melihat sekelompok orang yang hidupnya selalu berbicara mengenai orang lain. Bagaimana menjangkau, memenangkan, bagaimana melakukan misi bagi orang lain. Yang kedua adalah mereka selalu berbicara mengenai memuridkan. Bagaimana hidup mereka perlu memuridkan orang lain. 2 hal itu yang saya nggak temuin selama kurang lebih dalam kurun waktu 4 tahun selama jadi orang Kristen. Tapi pada waktu saya bertemu dengan mereka, saya mulai menyadari, wah iya, hidup saya bukan lagi hanya untuk diri saya, tapi untuk melakukan sesuatu apa yang Tuhan mau
dan apa yang bisa dilakukan bagi orang lain sehingga orang lain bisa menerima kabar keselamatan. Dan saya ingat di tahun-tahun itu, saya hampir setiap malam minggu, saya ingat sama ada Cibeti di situ. Seingat saya hampir setiap malam minggu, kami itu dibawa ke Dago. Zaman itu, spot yang paling ramai di kota Bandung itu bukan di Paskal. Hari ini di Paskal. Sabtu, Minggu, semua orang datang ke Paskal. Tapi hari itu tahun 99, tempat yang paling ramai adalah di Jalan Dago. Saudara jangan lihat Jalan Dago hari ini sepi. Cuma penuh dengan tanaman, pohon-pohon yang rindang. Bukan. Zaman dulu itu setiap Sabtu, itu lautan manusia yang ada di sana. Dan hampir setiap Sabtu seingat saya itu dibawa ke sana. Ya mungkin enggak tiap minggu banget lah. Tapi mostly kebanyakan di sana duduk, saya ingat di depan Bandung Indah Plaza, yang masih punya kenangan di BIP. Umurnya sama kurang lebih. Di trotoar, di pinggir jalan, di sebelah burung hantu, kucing, anjing. Saudara nggak mengerti maksud ini karena saudara tidak relevan dengan zaman itu. Hanya saya dan orang-orang yang di umuran yang sama yang relevan, karena di jalan BIP, di depan BIP, Jalan Merdeka itu adalah tempat di mana orang berjualan binatang, di situ banyak. Dan banyak orang nongkrong, duduk, berdiri, dan kami juga berdiri di sana duduk, dan kami bertanya sama orang. Kenalan, lalu bertanya, kira-kira kalau kau meninggal, masuk surga atau masuk neraka? Pertanyaannya adalah, kalau saya hari ini melakukan, atau kita semua hari ini melakukan hal yang sama, apa yang terjadi? Konsekuensi yang terjadi di tengah-tengah kita. Nah, maksud saya menceritakan ini adalah, apa yang kita alami dulu, belum tentu akan relevan dengan apa yang kita harus lakukan di zaman sekarang. Yang Yesus lakukan ketika dia ada di dunia, dia juga memakai cara yang relevan untuk dia bisa memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan, memberitakan kebenaran prinsip-prinsip kerajaan surga kepada orang-orang di zaman itu. Sesuai dengan apa yang sedang terjadi di zaman itu. Hari ini saya nggak bisa melakukannya dengan cara yang sama, seperti tahun 1099 atau tahun 2000-an. Tapi hari ini saya tetap bisa memberitakan kabar keselamatan dan kabar baik. Dan tetap saya bisa mengajarkan kebenaran ketika saya melakukan praktek saya sebagai seorang dokter. Saya bertemu dengan pasien, saya memberitakan kebenaran kepada mereka. Saya memberitakan kebenaran melalui kelas-kelas parenting yang kami lakukan kepada banyak orang-orang tua. Kami memberitakan kebenaran keselamatan melalui ketika orang-orang datang untuk konseling dan lain sebagainya. Dan setiap kita tidak perlu menjadi sama satu dengan yang lain. Tetapi prinsipnya, metodenya bisa jadi berbeda-beda dan berubah, relevan sesuai dengan zaman dan sesuai dengan di mana saudara akan ditempatkan hari ini. Tetapi esensinya, prinsipnya sama. Bagaimana kita pergi memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang dan juga memberitakan kebenaran kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saya bawa buku ini. Barista Course Limited Edition. Kita baru selesai bikin satu course ini, satu buku untuk training barista. Ini training selama 3 minggu. Dan harapan kami melalui training ini bukan hanya melatih seseorang yang tadinya tidak bisa meracik kopi, membuat kopi sampai orang menjadi bisa menyediakan kopi yang indah sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Which is good. Tapi kalau ini hanya kita lakukan dengan satu tujuan itu, ya baik. Tapi ada satu hal yang kita perlu kembali review. Judul course-nya, Pengantar Kopi dan Identitas di dalam Kristus. Mengenal peralatan dan setia di dalam perkara kecil.
ekstraksi espresso dan proses di dalam Tuhan. Kualitas susu dan kejujuran. Minuman berbasis espresso dan ketelitian. Latte art dan Roh Kudus dan sebagainya. Maksud saya begini, kalau hari ini kita memaksakan dengan cara kita di zaman dulu, kita udah gak relevan. Tapi kalau hari ini kita bisa menjadi orang-orang yang relevan, sama seperti Kristus relevan, bagaimana kita hari ini memakai semua apa yang kita punya, yang hari ini dunia butuhkan, dan membawa kabar baik melalui apa yang hari ini kita punya. Saya berdoa, kami berdoa, bahwa melalui barista akan ada orang-orang yang mengenal Tuhan. Kami berdoa melalui barista course akan ada orang-orang yang mengenal kebenaran Tuhan. Waktu pengantar kopi ini dibagikan, saya sedikit kasih glimpse. Di situ akan diajarkan bagaimana seseorang mulai melihat dan menilai ada biji kopi robusta dan ada biji kopi arabica. Dan dua biji kopi ini berbeda. Sifatnya berbeda, rasanya berbeda, asal usulnya bisa jadi bentuknya juga berbeda. Tetapi ketika ini diajarkan, setelah training barista dimulai, selesai, next berikutnya adalah pemuridan yang terjadi di tengah-tengah kita. Harapannya, ketika anak-anak muda atau siapapun yang ikut barista course ini, ketika mereka bukan cuma dapat pengetahuan robusta dan arabica, tapi mereka bisa mengenal siapa identitas mereka di hadapan Tuhan. Bahwa setiap orang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya Tuhan dan berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang arabica yang asam-asam, ada yang mungkin robusta yang gosong, yang sedikit pahit. Tapi jangan lupa, ada juga house blend. 20-30% berbanding 70-80%. Prinsipnya poin yang bisa dibagikan adalah, ya setiap kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan dan unik, setiap pribadi nggak perlu menjadi sama. Robusta tidak perlu menjadi arabica dan arabica tidak perlu menjadi robusta. Tetapi akankah juga jauh lebih baik ketika ada house blend, arabica dan robusta dipadukan. Kenapa? Karena ada juga orang-orang yang menyukai persentase robusta 30 dan arabica 70. Tetapi tidak kehilangan citra dan identitasnya. Tetapi setiap kita bisa berbaur menjadi satu komunitas yang bisa menyukakan atau menggarami menjadi terang bagi dunia ini. Saya berdoa bukan cuma barista, tapi yang lain di tengah-tengah kita bisa menjadi satu hal yang relevan bagi dunia ini. Saya ingat pertama kali waktu kita bikin turnamen biliar. Waktu itu ada satu orang mahasiswa datang sama saya begini. Kok ada teman saya satu orang mau ikut tanding biliar. Tapi dia bukan jemaat kita. Bahkan dia bukan orang percaya. Tapi karena dia tahu ada pertandingan biliar, dia mau datang, mau ikut turnamen. Boleh apa enggak? Saya bilang, waktu saya mikir, terus orang ini bilang lagi, kalau dia harus datang ke gereja untuk ibadah di gereja pun enggak apa-apa, yang penting dia bisa tanding biliar. Saya hari itu detik itu saya udah gak mikir panjang, saya bilang silakan ikut. Dan benar, dari minggu ke minggu orang itu datang ke ibadah. Dia orang yang belum percaya, orang yang belum pernah mengenal kabar baik dan mengenal kebenaran. Sekali lagi maksud saya menceritakan ini adalah pakai semua yang ada di tengah-tengah kita. Lihat apa yang relevan untuk kita bisa memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Pakai apa yang relevan dengan zaman kita hari ini untuk bisa membuat orang bertumbuh dari mengenal satu kebenaran sampai mengenal 1000 kebenaran. Dan dalam hidup mereka semakin hari semakin mengenal siapa Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Jadi hal pertama yang saya bagikan adalah jadilah relevan di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan kabar baik dan keselamatan. Jadilah relevan dengan anak-anak kita bagi orang tua. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sedang kerjakan. Kita juga gak bisa bilang, saya papi dulu begitu, sekarang kamu harus begitu. Mami dulu begitu, kamu juga harus hidup dengan cara yang sama. Pertanyaannya,
hal yang sama prinsipnya. Apakah hari itu masih relevan buat mereka? Atau jangan-jangan kita perlu memikirkan satu hal yang berbeda. Saudara nangkap maksudnya? Yang kedua yang saya bagikan adalah satu prinsip proaktif, orang yang aktif di dalam memberitakan keselamatan dan memberitakan kebenaran kepada banyak orang. Kita tidak bisa mengharapkan begitu saja untuk orang-orang akhirnya bisa mengenal siapa Tuhan dalam hidup mereka. Kita juga tidak bisa membiarkan begitu saja. Maksud saya gini, tetap kita percaya ada kehendak Tuhan, ada kedaulatan Tuhan, tapi di sisi yang lain kita juga harus tahu bahwa kita dipanggil untuk memberitakan keselamatan kepada mereka. Kita juga dipanggil untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang. Dan ini adalah bagian kita. Roma 10 ayat 13 sampai 14. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan? Jadi setiap kita orang-orang percaya perlu menyadari bahwa untuk merubah sebuah demografi yang ada, merubah data yang ada di tengah-tengah kita, sekali lagi bukan untuk perlombaan menang dan kalah, tapi ingat esensinya bagaimana Tuhan mengasihi dunia dan ingin manusia juga diselamatkan. Dan demikianlah pula kita. Jikalau kita mengasihi Dia dan mengasihi mereka semua, maka kita akan melakukan hal yang sama seperti apa yang Tuhan lakukan. Yaitu kita aktif untuk pergi menaburkan kebenaran demi kebenaran di tengah-tengah mereka. Matius 4 ayat 18 sampai 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lagi, teladan yang Yesus lakukan adalah Dia yang datang menghampiri dua orang yang ada di perahu tersebut. Dan demikianlah kalau kita ingin mengikuti teladan yang Tuhan mau, yaitu kita datang menghampiri mereka, menyampaikan kabar keselamatan sehingga banyak orang yang akan mengenal Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua, yang juga tidak kalah pentingnya adalah mengajar mereka, merubah hidup mereka dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Seorang yang tadinya hanya menjala ikan untuk kepentingan hidupnya, untuk dia makan, untuk dia punya penghasilan, untuk keluarganya sendiri, menjadi orang yang menjadi orang yang bisa memperhatikan apa yang Tuhan mau dan melakukan sesuatu bagi orang lain, yaitu penjala ikan. Ada satu prinsip yang kita sama-sama perlu mengerti dalam kehidupan kita. Selain kita juga memberitakan keselamatan, kita juga perlu membawa orang-orang yang ada di sekitar kita untuk bisa berubah. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Prinsipnya adalah dimanapun saudara berada, kita perlu menjadi orang-orang yang aktif untuk merubah orang dari A menjadi Z. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Relevan, setiap orang punya panggilan yang berbeda. Jikalau kita adalah seorang manajer, kalau saudara adalah seorang manajer, saudara perlu belajar untuk bisa membangkitkan manajer-manajer yang baru. Kalau saudara adalah seorang supervisor, saudara perlu belajar, perlu mengetahui isi hatinya Tuhan. Bagaimana saudara memuridkan orang tersebut yang hanya seorang karyawan, dilatih sedemikian rupa sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang supervisor. Kalau saudara seorang businessman, maka saudara juga perlu melatih orang-orang untuk bisa mengerti menjadi seorang pebisnis yang baru. Kalau saudara adalah seorang pemimpin, maka kita perlu melatih orang-orang yang ada di dalam naungan kita untuk ke depannya menjadi seorang pemimpin yang baru, yang bisa melatih pemimpin yang baru. Dan yang paling penting adalah di dalam semua proses yang saudara lakukan, ada kebenaran firman Tuhan yang diajarkan di dalamnya. Bukan cuma membangkitkan pemimpin, bukan cuma membangkitkan supervisor,
bukan cuma membangkitkan seorang businessman, bukan hanya membangkitkan atau merubah orang dari satu titik menjadi kepada titik yang lain, tetapi membawa orang menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi orang-orang yang bisa mengenal siapa Tuhan dalam hidup mereka dan melakukan kehendak Tuhan untuk bisa memberkati banyak orang-orang di sekitar mereka. Saudara nangkep maksudnya? Itulah sebabnya saya selalu berkata, kalau hari ini bukan pelayanannya yang penting, itu hanya metode. Tetapi di dalam pelayanan yang kita lakukan, apa yang kita lakukan di situ? Apakah melalui pelayanan barista kita membawa Kristus kepada mereka? Atau kita hanya membawa kopi kepada mereka? Totally different, sangat berbeda. Apakah melalui lounge yang ada, kita hanya membawa satu kesenangan, walaupun which is bagus, kebersamaan, tapi apakah ada firman Tuhan yang ditaburkan sehingga di lounge ini banyak orang-orang yang berubah, yang tadinya tidak mengenal Tuhan, sekarang mulai mengenal Tuhan. Dan bukan cuma mengenal Tuhan, tapi bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ini yang Tuhan inginkan untuk setiap kita, dan saya pikir ini hal yang baik buat kita semua. Kita punya culture yang baik, budaya yang baik. Yuk aktif. Ketika ada orang-orang yang hanya sendiri, apakah kita punya hati yang mau mendekat kepada mereka? Menanyakan nama mereka, menanyakan alamat mereka, menanyakan apa yang mereka sedang gumulkan. Atau kita hanya sekedar fun dengan kopi, dengan makanan yang kita punya, tapi tidak peduli ada orang-orang di luar sana, di kiri kanan kita, yang hari itu notabene belum kenal siapa-siapa. Tapi kalau kita hari ini mau melakukan apa yang Tuhan sedang lakukan, be relevant, jadilah relevan, dan aktiflah untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Saya selalu, setiap minggunya saya selalu berpikir, next minggu depan saya mau ketemu siapa, minggu depan saya mau ketemu siapa, 2 minggu ke depan saya mau ketemu siapa, 2 minggu ke depan lagi saya mau ketemu sama siapa. Karena saya tahu, hidup saya bukan hanya untuk saya, tapi apa yang saya bisa lakukan untuk orang lain. Mungkin nggak banyak, tapi setidaknya saya bisa merubah sedikit demi sedikit. Mungkin saudara pada waktu itu bertanya, pada waktu saudara melakukan itu, saudara bertanya, lah kalau saya ngelatih supervisor nanti saya jadi apa? Kalau saya melatih orang menjadi operator, saya jadi apa? Kalau saya melatih orang menjadi seorang pemimpin, lalu saya jadi apa? Jangan pernah khawatir. Singkirkan segala semak belukar yang saudara punya, yang ada dalam hidup saudara. Singkirkan segala kekhawatiran yang saudara punya. Karena semakin saudara memuridkan, semakin saudara mengajarkan orang bertumbuh, pada akhirnya saudara juga akan bertumbuh dengan sendirinya. Amin. Hal ketiga yang saya bagikan adalah 4 macam tanah. Kita sudah baca Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampasnya, ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi pada waktu saudara aktif, relevan di tengah-tengah dunia ini, dan saudara memberitakan kabar keselamatan, memberitakan kebenaran kepada banyak orang, saudara kita semua harus mengetahui dan menyadari bahwa akan ada 4 tanah yang akan kita hadapi. Yang pertama adalah pinggir jalan, yaitu orang yang mendengar firman, mendengar kebenaran, atau mendengar ide, gagasan, visi yang kita punya, tapi orang-orang gak ngerti. Itu yang pertama. Yang kedua, Matius 13 ayat 20-21. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang kedua, pada waktu kita memberitakan, menyampaikan sesuatu, akan ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Ya, bisa berakar. Bahkan ada yang menafsirkannya dengan tanah yang berbatu, karena batunya panas, itu mempercepat proses pertumbuhan. Jadi orang-orang yang ketika mendengar apa yang kita sampaikan, dia akan langsung bereaksi, wah bagus sekali, saya suka itu. Tetapi setelah beberapa hari, hilang juga. Pernah ngalamin yang begitu?
setuju dengan apa yang kita sampaikan waktu kita berbicara mengenai gagasan, mengenai visi, mengenai ide dan sebagainya. Dan dia bilang, wah bagus sekali. Saya setuju dengan itu, saya suka. Tapi beberapa hari kemudian, tidak terjadi apa-apa. Lalu yang ketiga, Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah, yaitu tempat yang bersemak duri. Orang yang mendengar kebenaran, mendengar sesuatu yang kita sampaikan, dia mengerti, dia setuju dan dia ingin melakukannya, tetapi karena kekhawatiran yang dia miliki, maka akhirnya pun itu pun tidak bertumbuh. Dan yang terakhir ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik, orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100, 60, dan juga 30 kali lipat. Artinya begini saudara. Slide berikutnya. Nggak ada, mungkin yang awal. Artinya begini, kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara beritakan, akan selalu ada orang-orang yang menolak saudara. Kita realistis. Maksud saya realistis karena firman Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Pada waktu kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada banyak orang, kita harus juga tahu akan ada orang-orang yang gak terima apa yang kita sampaikan. Bukan bicara mengenai kebenaran, akan ada orang-orang yang gak terima. Gak setuju dengan kita dan it's okay. Tuhan sudah ngomong lebih dulu. Ketika kau melakukan sesuatu, menyampaikan kabar baik kepada setiap mereka, akan ada orang-orang yang tidak menerima saudara. Benihnya nggak sampai kepada mereka. Mereka nggak mengerti apa yang kita katakan. Tapi nggak apa-apa. Maksud saya menyampaikan ini, ketika kita melakukan ini semua, nggak perlu berkecil hati, nggak perlu ngerasa rendah diri, nggak perlu ngerasa bahwa saya orang yang tidak berkualitas, karena ini bukan berbicara mengenai penabur atau benihnya, tapi ini berbicara mengenai tanahnya itu sendiri. Ada juga orang-orang yang mungkin menerima apa yang saudara katakan, tetapi karena tantangan, wah kalau saya melakukan apa yang dia katakan, keluarga saya akan marah besar. Lingkungan saya akan marah besar. Dan sebagainya. Atau ada orang-orang yang mendengar dan mau melakukan, aduh kalau saya melakukan ini jangan-jangan nanti saya nggak bisa hidup. Jangan-jangan. Gimana anak saya, istri saya gimana, dan sebagainya. Ada kekhawatiran demi kekhawatiran. Dan pada akhirnya, benih itu pun tidak bertumbuh. Bagi setiap saudara yang, ini satu hal, jangan lihat presentasinya, tapi maksud saya begini. Hal yang sama juga ketika kita menyampaikan, ketika kita punya ide, punya gagasan, punya pendapat, kita juga harus menyadari, akan ada orang-orang yang mungkin gak menerima apa yang saudara katakan. Gak apa-apa, memang gak semua orang harus menerima apa yang kita katakan dan kita sampaikan. Gak semua orang juga harus setuju. Karena semuanya berjalan juga di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Tapi kabar baiknya begini, kalau saudara seorang marketing, saudara pengen mendapatkan seorang klien, satu orang, at least saudara perlu menyampaikan kepada 4 orang. Ini bukan angka yang pasti, ini cuma analogi yang saya ingin gambarkan, biar firman ini bermanfaat buat setiap kita. Kalau saudara ingin mendapatkan satu klien, bagikanlah apa yang saudara, produk yang saudara punya kepada 4 orang. At least dari 4 itu akan ada 1 yang mungkin menerima saudara. Kalau saudara ingin mendapatkan lebih banyak klien, lakukan lebih banyak lagi. Jangan hanya berbicara kepada 4 orang, tapi berbicara kepada 8 orang, 12 orang, 16 orang, 20 orang, 24 orang, dan seterusnya. Karena dari sekian banyak, akan ada orang-orang yang setuju. Sekali lagi, jangan absolut angka 1/4 atau 25%-nya, tetapi kita harus menyadari, ada orang-orang yang menerima saudara, dan ada orang-orang yang juga mungkin tidak menerima saudara. Atau orang yang menerima saudara, tetapi juga punya kekhawatiran. Dan tugas kita adalah bagaimana kita membantu orang-orang tersebut menyingkirkan kekhawatiran demi kekhawatiran yang mereka sedang hadapi, yang mereka miliki. Amin. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, Matius 13 ayat 24-30.
Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang itu, Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kau mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas yang untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum ke dalam lumbungku. Hal yang menarik yang Tuhan katakan, jangan dicabut, biarin aja. Waktu saya dan istri saya ngajar parenting, biasanya akan banyak orang-orang tua yang bertanya atau cerita tentang keadaan sekolahnya, di mana anak-anaknya akan berada di satu, bagaimana keadaan anak-anaknya di satu sekolah-sekolah tertentu. Dan dari cerita-cerita yang ada selalu muncul ekspektasi yang mereka harapkan adalah sekolah di mana anak mereka berada itu adalah sekolah yang baik 100%. Teman-temannya baik, lingkungannya baik. Tetapi pada kenyataannya, saya cuma bisa bilang sama mereka begini, tidak ada satu sekolah pun yang steril di dunia ini. Mau sekristen apapun sekolah tersebut, tetap tidak bisa steril. Jadi saya cuma bisa bilang pasti Bapak Ibu, kemanapun Bapak Ibu pergi anaknya sekolah, akan ketemu teman-temannya yang ada aja yang berbuat yang tidak baik. Setuju nggak setuju? Harus setuju, karena itu kenyataan yang ada. Maksud saya adalah, pada waktu kita menyampaikan kebenaran, pada waktu kita membawa orang, memuridkan orang, dimanapun kita berada, kita nggak bisa membuat lingkungan yang ada di tengah-tengah mereka itu steril. Akan selalu ada lalang di tengah-tengah mereka. Tetapi yang menarik yang saya bagikan begini, murid-muridnya bilang sama Tuhan, Tuhan, kita cabut aja lalangnya. Tuhan bilang, jangan. Nggak perlu dicabut. Biarin aja. Sampai waktu menuai. Artinya gini, sekalipun lingkungan yang kita hari ini miliki tidak steril. Lingkungan anak-anak yang anak-anak kita miliki tidak steril. Tempat di mana kita bekerja hari ini tidak steril. Karena tidak akan ada yang steril. Percaya saja, kamu tetap akan bertumbuh. Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Disinilah waktunya bagi setiap kita yang melakukan sesuatu, di tempat dimanapun kita berada, di pekerjaan, di keluarga untuk anak-anak kita, di pelayanan atau dimanapun kita semua berada. Hal yang kita harus sama-sama miliki adalah percaya, Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan, Tuhan yang akan menjaga hidup kita, hidup anak-anak kita, pekerjaan-pekerjaan yang kita sedang lakukan hari ini, sampai waktunya menuai. Dan saudara, kalau Tuhan sudah berbicara mengenai tangan Tuhan, tidak akan ada satu kuasa manapun juga yang akan sanggup meruntuhkannya. Sekali Tuhan berbicara, biarkanlah, maka Tuhan sendiri akan menjagai hidup setiap kita. Anak-anak kita, generasi-generasi akan datang. Sampai tiba waktunya ketika mereka dewasa, mereka akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan mereka percaya dengan hati mereka, dengan mulut mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Akan ada waktunya musim menuai. Amin. Saya undang tim musik untuk ke depan. Dan terakhir, sebagai take action, mari jadilah seorang penabur yang relevan, yang aktif, yang mau membawa perubahan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jadilah seorang penabur yang terakhir, yang senantiasa percaya kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Paulus berkata, aku yang menabur, tapi Apolos yang menyiram. Tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhannya. Hari ini mungkin saudara berkata, aku menabur capek-capek tapi tidak menuai apa-apa. Ya gak apa-apa.
Karena memang akan ada masanya, semua itu akan bertumbuh. Bisa jadi apa yang saya lakukan hari ini tidak berbuah apa-apa, belum ada buahnya. Tetapi mungkin generasi berikutnya akan mulai muncul tunas-tunas yang baru. Dan suatu hari nanti, buahnya akan muncul di next generasi yang akan datang. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan hari ini Tuhan. Biarlah hari ini kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami hidup bukan lagi untuk diri kami, tapi untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu yang Kau inginkan untuk kami lakukan Tuhan. Kasih karunia-Mu cukup bagi kami Tuhan. Apa yang ada pada kami hari ini cukup Tuhan. Tapi hari ini kami ingin belajar untuk menyampaikan kabar baik keselamatan, untuk menyampaikan kebenaran kepada banyak orang. Kami mau melihat banyak orang bertumbuh Tuhan, mengenal Tuhan dalam hidup mereka. Bapak, ini kami Tuhan, Roh-Mu sendiri akan memberikan kekuatan bagi setiap kami untuk kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna.